many more. We're gonna change the world. I'm not afraid. How can I be? My God is here. He's with me. I shine a light for you in everything I do. Yeah, we're gonna change the world. We're gonna change the world. The army of God is on the march again. Hey, hey, we're on the march again. Hey, hey, we're on the march again. I straighten up, I stand my ground. I'm in the army of God now. I'm not alone, there's many more. We're gonna change the world. I'm not afraid. How can I be? My God is here. He's with me. I shine a light for you in everything I do. Yeah, we're gonna change the world. We're gonna change the world. The army of God is on the march again. Hey, hey, we're on the march again. Hey, hey, we're on the march again. We're gonna change the world. We're gonna change the world. The army of God is on the march again. Hey, hey, we're on the march again. Hey, hey, we're on the march again. Soldiers, are you ready to march? Left, 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 right, left. Have you got your belt of truth? The breastplate of righteousness. On your feet, put the gospel of peace. Hold up the shield of faith. Put on the helmet of salvation. Lift high the sword of the Spirit. Now you're wearing the armor of God. 'Cause we're a part of the army now. We're gonna change the world. We're gonna change the world. The army of God is on the march again. Hey, hey, we're on the march again. Hey, hey, we're on the march again. We're gonna change the world. We're gonna change the world. The army of God is on the march again. Hey, hey, we're on the march again. Hey, hey, we're on the march again. We're gonna salute soldiers. Here we go. Hai, kakak lagi nunggu seseorang lagi nih. Mana sih dari tadi kok kak? Mana? Dari tadi ditunggu kok nggak datang dah. Aduh, Aduh. Kak, capek banget. Ayo sih kok lama banget sih baru Aduh. datang, ditungguin dari tadi ini loh. Sini kak, deketin dong. Nah, Nah, maaf telat kak, telat banget. kemana Tadi kayaknya sih? aku lagi ikutin semua lomba yang ada kak. Lomba. Iya, dan menangin semuanya loh. Wih, keren banget. Hmm, Dapat banyak hadiah dong. banyak dong. Kak, emang lomba-lomba banyak ada apaan sih? Jadi kak, Oh iya, kok Hani bisa lupa ya? Hari ini kan kita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke 80. 80. Wah, seru-seru banget Nah, kan? ngomong-ngomong kak tentang kemerdekaan. Nah, adik-adik dan Kak Hani tahu nggak sih apa artinya kemerdekaan itu? Nggak tahu. Nah, kemerdekaan itu kak artinya kebebasan kak, bebas gitu kak. Nah, 80 tahun yang lalu kita nggak pernah bebas. Nah, teman-teman, tahu nggak kenapa? Karena bangsa kita itu dijajah sama bangsa asing kak. Dan kita tuh nggak punya hak untuk ngapa-ngapain. Di saat itu ya pasti kak rasanya takut, sedih kak. Iyalah kak, pasti takut dan sedih banget. Mm-mm. Makanya ya, begitu kita udah merdeka nih, kita tiap tahun selalu memperingati kemerdekaan kita supaya kita ingat kalau sekarang ini kita udah jadi rakyat yang merdeka. Kak, tangannya kak. Aduh, tangannya kak Hani. Sorry Nah, ya. kalau sekarang nih kak, Mm-mm. masih banyak loh teman-teman kita yang masih belum merdeka kak. Emang masih ada penjajah di zaman sekarang kak? Eits, maksudnya bukan penjajah kak. Maksudnya merdeka dari rasa takut. Nih misalnya nih kalau kita nggak percaya gitu loh. Oh kakak nggak percaya ya. Nah coba deh teman-teman angkat tangannya kalau merasa takut. Yang merasa takut kegelapan. Kamu kakak yang merasa takut gagal dalam ujiannya. Rasa takut dibohongin, dimarahin. Iya juga ya,
Dipikir aku masih suka takut loh Kak. Duh. Aku tuh ya takut kalau misalnya ke toilet sendiri nih malam-malam. Aku takut kalau ke bioskop gak ada yang nemenin. Aku takut ulangan. Aku takut ditanya suruh mendadak. Aku takut sakit. Aku takut Stop. Kebanyakan kak, kalau Banyak. itu nggak bakal selesai kak kalau kakak ceritain semuanya. Iya sih. Nih, mending kita langsung cari tahu nih kak. Yuk, apa sih tentang kemerdekaan itu kak dari rasa takut? Ayo kita tanya. Adik-adik, ada nih di Alkitab cerita tentang merdeka dari rasa takut. Adik-adik mau kan jadi orang yang merdeka? Nah, adik-adik bisa baca ya ceritanya ada di dalam kitab Markus ayat 4 ayat 35 sampai 41. Jadi nih adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus tuh lagi bersama murid-muridnya naik perahu. Mereka mau menyeberangi danau. Nah, waktu mereka mulai berlayar, nah ada angin sepoi-sepoi, terus ombaknya juga kecil, tenang. Semua tenang seperti air di botol ini nih. Tenang banget. Nah, tapi adik-adik tiba-tiba di tengah perjalanan datang badai yang besar banget. Angin yang tadinya sepoi-sepoi jadi kenceng banget. Terus ombaknya dari yang kecil jadi yang tenang, jadi tinggi. Terus menghantam perahu yang ditumpangi sama murid-murid Yesus. Sehingga perahunya tuh bergoyang sangat keras. Nah, murid-murid jadi sangat takut. Adik-adik bakal takut juga kan? Pasti sama. Murid-murid Tuhan Yesus saat itu jadi sangat takut. Mereka jadi berpikir, wah kita bakalan tenggelam nih sekarang karena perahunya mulai terisi sama air. Seperti ini nih, glitter dalam botol di sini berputar-putar, gak tenang deh pokoknya. Nah, adik-adik tahu nggak? Hati para murid-muridnya Tuhan Yesus tuh jadi takut dan panik banget. Mereka ketakutan banget. Mereka takut kalau mereka akan tenggelam. Lalu akhirnya mereka berteriak-teriak. Terus mereka mencari Tuhan Yesus kemana-mana. Gimana ya Tuhan Yesus? Nah, kok gak ada? Ternyata mereka ketemu Tuhan Yesus tuh lagi tidur di dalam buritan perahu. Aneh banget ya Tuhan Yesus. Kapalnya, perahunya udah mau tenggelam. Tuhan Yesus malah tidur. Terus murid-murid jadi berteriak, Guru bangun, kita bakalan tenggelam. Nah, mereka membangunkan Tuhan Yesus dengan ketakutan dan panik banget. Lalu Tuhan Yesus bangun. Tuhan Yesus berdiri terus berkata kepada angin dan ombak, diam, tenanglah. Lalu adik-adik tahu apa yang terjadi? Ajaib banget. Angin berhenti, ombak tenang, danau jadi damai seperti ini. Nah adik-adik, kadang kita juga punya badai loh dalam hidup kita yang ngebuat kita ngerasa takut. Badai itu bukan cuman kayak selalu hujan atau angin kayak di cerita tadi nih adik-adik, tapi juga bisa perasaan takut, sedih, atau marah. Mungkin waktu itu kamu lagi dimarahin orang tua, bisa jadi pas kita lagi di ujian tuh nilainya jelek jadi gagal ujian, atau berantem dengan teman, ataupun kehilangan orang atau something yang kita sayangin adik-adik. Saat itu hati kita nih seperti glitter tadi nih adik-adik, berputar dengan cepat sampai muter-muter gitu, takut, kacau, gak tenang. Tapi Yesus mau kita ingat adik-adik, kalau Dia selalu ada bersama kita. Kalau kita mau berdoa dan percaya, Dia bisa membuat hati kita damai, tenang, dan gak takut lagi. Tuhan Yesus bisa menenangkan kita, bisa nenangin rasa takut kita sama seperti cerita tadi. Dia menenangkan badai di laut. Ingat ya adik-adik, kalau hari ini kita belajar Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia sanggup membuat hati kita tenang, bahkan di tengah badai kehidupan. Jadi kalau adik-adik ngerasa takut atau sedih, ingat berdoa adik-adik. Doa minta sama Tuhan, Tuhan Yesus tolong tenangin hati aku ya. Seru banget ya kisah Tuhan Yesus hari ini. Pokoknya kalau Kak Riki merasa takut, merasa panik, Kak Riki mau ingat Tuhan Yesus. Teman-teman juga mau kan? Yuk ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu bersamaku saat sedih maupun saat aku merasa takut. Terima kasih ketika Engkau selalu membimbing aku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
sekarang saatnya kita Password of the Week. Sebelum kita mulai, yuk bangkit berdiri dulu yuk. Kita mau ikutin gerakan Password of the Week kita sama-sama ya adik-adik. Betul. Yuk kita mulai yuk. Ikutin ya. 1, 2, 3. Tiga. God comforts me. Nih. Sekali lagi ya adik-adik ya. God comforts me. Nih.